majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, para hadirin wal hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, semua yang hadir ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Bersyukur juga kita kepadanya karena nikmat Allah sungguh besar kepada kita. Sampai hari ini dan sampai detik ini kita masih bisa menikmati masa-masa untuk mencari dan menambah pahala. Mudah-mudahan kedatangan kita diterima sebagai kedatangan orang-orang yang bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya. Sehingga di akhir pertemuan
Allah beri kita bingkisan berupa ampunan dari dosa-dosa serta kesalahan. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha dengan sekuat yang kita bisa untuk senantiasa menjunjung tinggi titah dan perintahnya dan menjauhi larangan dan tegahnya, dan berusaha pula untuk meniru meneladaninya. Mudah-mudahan semakin cinta kita kepadanya, semakin dekat kita kepadanya. Mudah-mudahan di akhirat kita tergabung dalam barisannya. Semoga yang termasuk yang awal-awal masuk surga. Semoga tanpa hisab, tanpa azab. Adanya harus pakai hisab dimudahkan, tidak dipersulit. Oleh sebab itu, permudahkanlah segala urusan, karena balasan sesuai dengan perbuatan. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam bab An-Nasikh wal Mansukh. Beliau ingin jelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau dikatakan bertentangan, orang akan mudah sekali mengklaim dengan berbagai alasan, di antaranya Al-Quran lebih tinggi derajat daripada hadis, maka didahulukan Al-Quran. Atau bisa saja orang mengatakan ini hadis lebih dahulu, lalu dinasakh dengan umumnya Al-Quran. Dan seterusnya. Karena masalah ini memang kalau tidak dipahami dengan benar, seperti hari ini berapa banyak orang melaksanakan amalia khusus dengan dalil-dalil umum. Sebaliknya yang bersifat khusus dijadikannya sesuatu yang umum. Ini akibat daripada kurang memahami atau tidak peduli. Yang penting asal sesuai dengan keinginan, laksanakan. Allah musta'an. Beliau sudah menjelaskan kemarin bahwasanya firman Allah SWT, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan diharamkannya riba. Maksudnya bukan semua jual beli. Walaupun hukum asalnya jual beli itu adalah halal. Tapi ada yang dikecualikan dengan dalil khusus. Fa innama ya'ni ahallallahu al-bai'a. Maknanya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah hanya menghalalkan jual beli itu iza kana ala ghairi ma nahallahu anhu. Dengan syarat tidak seperti yang dilarang. Jadi jual beli yang tidak dilarangnya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, atau ala lisani nabiyhi, atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Memang hukum asal halal jual beli, tetapi ada hal-hal yang dikecualikan. Ya, apa itu? Selama tidak sama dengan model-model atau instrumen jual beli yang dilarang. Misalnya tidak ada unsur tipuan di dalamnya, gharar, atau tidak ada sesuatu yang mesti cash tapi dibayar secara tidak cash. Karena tidak dibolehkan jual emas dengan emas kecuali kontan atau cash. Nah, dan selama tidak seperti itu, maka dibolehkan. Itu maksud daripada umum ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi jangan dikatakan bahwa yang diharam itu hanya riba saja, enggak. Ada yang lain yang tidak dihalalkan juga. Karena apa? Tidak sesuai atau masuk kategori yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kadzalika qaulu, yakni demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu ma wara'a dzalikum, dan Allah halalkan
semua wanita yang tidak disebutkan dalam ayat tadi, yang 14 itu. Pokoknya apa selain itu silahkan. Itu juga maksudnya bima ahallahu Allah minan nikah, yaitu yang Allah halalkan. Jadi yang halal itu memang yang Allah halalkan. Minan nikah, baik nikah wa milkil yamin fi kitabihi, atau perbudakan atau penghambaan sahaya yang di dalam kitab sudah jelaskan. La annahu abahahu bi kulli wajhin. Bukan maksudnya Nabi menghalalkan selain yang 14 segalanya, tidak. Ya, karena ada yang dilarang. Wa hadza kalamun Arabi. Ini adalah perkataan atau bahasa Arab asli. Jadi orang Arab paham ini katanya. Orang Arab langsung paham ini. Bahwasanya ada umum, tapi yang dimaksud adalah ada yang dikhususkan daripada kecuali kepadanya. Sampai di sini kemarin ya. Qultu lahu wa qultu lahu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan saya katakan kepadanya, lau jaza an tutraka sunnatun mimma dhahaba ilaihi man jahila makana as-sunani minal kitab turika ma wasafna minal mashi 'alal khuffaini. Andainya boleh, ya seandainya dibolehkan secara retorikanya, secara logikanya, ditinggalkan as-sunnah mimma dhahaba ilaihi man jahila makana as-sunan. Andainya boleh ditinggalkan sunnah karena alasan ayat umum tadi, mimma dhahaba ilaihi man jahila makana as-sunan, yaitu mazhab orang yang jahil terhadap kedudukan sunnah, tidak paham dia kedudukan sunnah, minal kitab, dari Al-Quranul Karim, turika ma wasafna minal masyi 'alal khuffain, pasti ditinggalkan hukum boleh mengusap dua sepatu. Apa sebab? Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, wa ibahatu kulli man lazima ismu bai'. Demikian pula konsekuensinya boleh segala transaksi yang masuk kategori jual beli. Boleh semuanya. Karena Allah katakan wa halallahu al-bai'a. Al-bai'a alif lam itu lil istighraq, maknanya umum. Nah, wa ihlalu ay yujma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha. Rahmatullah. Demikian pula halal, akibat itu halal pula di poligami antara seorang wanita dengan dengan bibinya, wa khalatiha, atau bibi juga ya, saudara bapak dan saudara ibunya. Itu konsekuensinya. Karena wa halallahu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, karena dihalalkan selain daripada yang disebutkan itu. Wa ibahatu kulli dzinabin minas siba, demikian pula boleh pula memakan seluruh binatang liar atau buas yang bertaring. Karena itu hanya ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ghairu dzalik, dan selain itu. Wala jaza ayyuqal, kalau itu juga dilakukan, boleh pula dikatakan sannan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yuqta'a man lam tablugh sariqatu rubu'a dinar. Orang juga akan mengatakan Nabi dulu awalnya menyunahkan tidak dipotong tangan orang pencuri, tangan pencuri yang curiannya tidak sampai seperempat dinar. Ya, 4 dinar ya sekitar 3 juta lah ya. Dibagi 4 sekitar 7,5 Kalau tidak sampai 750.000 nilainya, tidak dikenakan had, bukan tidak dihukum, jangan salah paham. Kalau alhamdulillah bebas rupanya, bukan. Nah, hukuman lain, tapi yang hukuman had potong tangan enggak. Tapi hukuman tetap dilaksanakan. Ada nanti. Jadi bukan maknanya mencuri tidak ada hukum sama sekali. Ada namanya ta'zir. Nah, ada hukuman sanksi, ada, tetap ada. Karena mencuri itu adalah pidana. Cuman sampai potong tangan tidak. Orang akan klaim lagi. Kalau seandainya dianggap bertentangan Al-Quran dan Sunnah,
Orang bilang lagi dulu Nabi mengatakan tidak sampai 1/4 dinar, maka tidak dipotong tangannya. Lalu turun ayat, "Tsumma nazala alaihi", kemudian turun ayat, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma", pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Bersifat umum lagi. Berarti yang kemarin sudah dinasakh dengan ini. Faman lazimah husmu sariqatin qati'. Konsekuensinya siapapun mencuri, berapapun jumlah yang dicuri, dalam kondisi apapun dia mencuri, maka dipotong tangannya. Taib. Wala jaza ayyuqal. Imam Syafi'i menyebutkan dan boleh pula nanti orang katakan innama sanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajma 'ala thayyibi hatta nazalat alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menetapkan hukum rajam terhadap orang yang berzina yang pernah berstatus pernah menikah syar'i, lalu dia berzina, kemudian turun ayat kepadanya, turun lagi ayat, az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma aw kulla wahidin min afwan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina masing-masing dicambuk 100 kali. Sehingga dengan demikian fayujladul bikru wathayyibu wala narjumuhu, sehingga dicambuklah orang yang berzina, baik yang masih perjaka atau ada gadis yang belum pernah menikah, dan juga orang yang sudah pernah menikah, hukumnya jadi sama. Wala narjumu, dan tidak kita rajam. Dan boleh pula wa ayyuqala fil buyu'i allati harrama Rasulullah, akan orang katakan pula pada jual-jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, innama harramaha qabla tanzil, dia hanya haramkan sebelum turunnya ayat. Falamma nazalat, setelah turun ayat, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, kanat halalan, sehingga semua jual beli menjadi halal. Jadi ini konsekuensi bagi orang yang mengatakan bertentangan antara Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa saja dimaju mundurkan oleh mereka. Nah, oleh sebab itu yang seperti itu disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sebagai bentuk kejahilan terhadap syariat. Dan itu sampai hari ini masih ada. Sampai ini masih ada. Dulu orang di masa Nabi Isa alaihissalam ada orang yang para pengingkar al-ba'ts, ad-dahriyin, orang-orang yang tak percaya hari berbangkit. Lalu Nabi Isa menjelaskan itu, sehingga di antara mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang mati. Karena orang tidak percaya ada hidup setelah mati. Nah, nih. Demikian kemudian di masa-masa juga Allah jadikan peristiwa Ashabul Kahfi pada masa itu. Masih ingat Ashabul Kahfi, Pak? Ini tidak baca surah Al-Kahfi lagi nampaknya. Sejak Dhaif hadis tidak baca lagi surah Al-Kahfi. Kan tiap hari dibaca, termasuk juga hari Jumat. Jadi kaum muslimin, Ashabul Kahfi itu Allah datangkan mukjizat ini di saat orang sedang gencar-gencarnya mengingkari kehidupan setelah mati. Maka Allah jadikan itu sebagai bukti. Mereka ditidurkan di dalam gua selama 700 300, mantap. Kan itu. Berarti masih baca nampaknya. Selama 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka diam dalam gua tersebut selama 309 tahun. Dan supaya tidak terganggu mereka tidur lelapnya, kan tidur mereka, maka Allah datangkan rasa takut kepada siapapun yang mendekat. Ya kan? Siapapun yang mendekat akan ketakutan.
Tidak ada, bahkan dalam sejarah itu disebutkan sampai cucu-cucu mereka sendiri yang mencoba untuk mendekat, ya kan? Karena ada semacam apa namanya penasaran seperti apa datuk-datuk kami itu kan, coba mendekat, dan juga para alim ulama mereka mencoba juga, yang mana tahu bisa jadi surprise bagi pengikutnya. Juga mereka serba ketakutan. Allah yang masukkan ketakutan itu. Asal dekat ketakutan semuanya. Ya sih. Law tala'ta ila muli'ta minhum ru'ba. Kalau kamu mendekat, kamu akan ketakutan yang luar biasa. Masyarul kiram dirahmati Allah. Sampai hari ini masih ada orang yang lebih mengikuti logikanya, mengingkari azab kubur, masih ada juga sampai sekarang. Karena dia tidak percaya sebelum melihat. Ya lihatlah nanti. Iya kan? Tidak percaya sebelum melihat. Makanya sebenarnya orang-orang seperti ini kalau tidak percaya orang belum melihat, antum tidak pernah melihat akal antum. Ya Pak ya? Kan orang ini kan mengandalkan logika nih. Logika itu lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah. Andalkan logika. Kalau dia tidak percaya kecuali yang sudah dilihatnya, silahkan lihat dulu. Atau tidak usah percaya sama akalnya, karena dia tidak pernah melihatnya. Tidak pernah pula merasakannya. Akal itu apa rasanya? Manis, masam, pedas. Nah, tidak bisa. Jadi kaum muslimin sampai hari ini masih ada. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita terlindungi dari hal tersebut. Ini adalah salah satu bentuk kejahilan. Dia orang cerdas mungkin jahil. Orang cerdas mungkin jahil. Tidak mungkin. Itu contoh orang cerdas. Fir'aun cerdas pun tidak. Jahil pun tidak. Barangkali antum tidak paham pertanyaannya, maka jawabannya lain. Al-jahilu, apa makna jahil? Bukan bodoh. Itulah salah untuk menerjemahkan. Jahil itu tidak tahu. Ana jahil tu hadil masalah. Saya tidak mengetahui masalah ini. Jadi terjemahan bodoh bukan, salah itu. Kalau yang bodoh tu gabi. Atau gabi katanya itu bodoh itu. Ahmaq, ya, dungu, safi. Tapi kalau jahil enggak, jahil tu tidak tahu. Makanya jangan marah nanti. Anta jahil katanya. Jangan marah dulu. Anta tajhalu hadzal makna. Orang kita ini kan kadang suka marah kan? Suka menterjemahkan, sah? Suka menterjemahkan sendiri apa yang misalnya orang Arab tu kalau marah dia bilang Allah yahdik. Semoga Allah memberi kamu hidayah. Jelas ya? Nah, jadi sebagian ketika kita doakan semoga Ustadz dapat hidayah, kamu kira saya sesat ya katanya. Kamu kira saya sesat. Antum kalau didoakan dapat hidayah itu bagi saya ya, walaupun antum dalam keadaan marah, saya tidak akan marah. Sebab apa? Doanya baik. Dalam keadaan marah pun masih dapat hidayah. Allah yahdik, semoga Allah engkau dapat hidayah. Tapi orang yang memang hatinya berpenyakit, orang yang berpenyakit didoakan dapat hidayah, dia malah berbalik. Kamu tuduh saya sesat ya? Tidak usah ditafsirkan ya. Kalau itu tafsirkan pasti tafsir buruk juga yang keluar. Karena hati memang sedang, ya namanya sedang sakit, hati sakit. Nah, hati sakit, senyum pun orang mau kita. Cobalah Pak, ketika dia sedang marah, Bapak senyum-senyum, apa dibilangnya? Jangan senyum-senyum ketika. Dikiranya kita senyum-senyum cemooh kan itu. Kalau orang sedang marah, lalu antum senyum-senyum, pasti tafsirannya pasti buruk senyum. Apalagi memang gini-gini antum dari belakang. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jahil apa artinya tadi? Tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti lawan ilmu. Makanya Abu Jahal orang bodoh. Serius ini. Kalau diukur IQ mungkin lebih tinggi dari kita. Nah, Fir'aun orang bodoh? Enggak, tapi jahil. Nah, jahil dia. Oleh sebab itu, kemudian jahil itu juga disebut untuk orang yang tidak mengikuti ilmunya. Disebut juga jahil. Nah, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mengikutinya. Berarti orang ini masuk juga dalam bab jahiliyah. Jadi jahiliyah itu maknanya bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang tidak berilmu. Makanya mereka tidak berilmu itu sesat.
Ya, orang-orang sama dengan orang cerdas mungkin tersesat, orang cerdas mungkin tersesat. Tidak mungkin lagi nyata gitu. Setiap aliran sesat pencetusnya orang cerdas. Carilah aliran sesat di dunia ini, pencetusnya orang. Sebab kalau orang bodoh tidak diikuti orang. Ada orang bodoh yang diikuti orang, kecuali yang lebih bodoh dari dia memang. Nah, kalau ada aliran sesat dibuat oleh orang bodoh, berarti pengikutnya lebih bodoh lagi. Nah, tapi pada umumnya aliran sesat dicetuskan oleh orang-orang cerdas. Kok sesat? Dia cerdas. Kenapa dia sesat? Padahal cerdas. Hah? Bukan, dia nggak tahu. Iya, orang cerdas kalau nggak belajar tahu nih ya. Pak, Pak Habibie cerdas apa enggak? Hah? Cerdas enggak? Suruh dia syarah risalah bisa? Nah, kenapa? Enggak tahu. Enggak ada ilmunya di sini. Makanya makanya beliau mohon maaf di bab ini jangan marah kalau antum tikam bodoh nanti marah antum. Di bab ini dia jahil. Kalau beliau nak balas bilang pula Dasman di bab kapal terbang jahil. Berat antum bilang guru masa dibilang jahil kan? Maksudnya jahil itu pada asalnya kalimat lawan daripada alim. Nah, dia alim fitayaran, dia alimnya ulamanya dalam bab penerbangan navigasi, sah? Nah, dia punya hak paten. Tetapi di bab hadis jahil. Kalau awak di bab penerbangan jahil. Mungkin jahil murakkab pula. Tapi di sini ada sedikit ya, ada sedikit ilmu. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi orang cerdas tidak mesti berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas. Oleh sebab itu mana yang lebih baik, cerdas atau berilmu? Berilmu. Makanya yang sesat itu rata-rata orang cerdas. Rata orang cerdas. Apa sebab? Karena justru karena kecerdasan ini tidak mau ngikut. Tidak mau ngikut orang lain. Bahkan Nabi saja ditolaknya. Nabi ditolaknya dengan alasan ini hadis tidak sampai ke Nabi kecuali melalui perorangan. Perorangan itu mungkin benar, mungkin salah. Jadi kemungkinan benar atau salahnya itu yang dia pikir. Padahal yang nyatanya dia kenyataannya benar. Hadis itu. Itu Pak, saya belajar hadis lagi gitu Pak. Sekarang Pak, kalau contoh lah ya, contoh konkret ini. Antum belajar dengan saya. Kenapa mau belajar dengan saya? Apa belajar dengan saya? Tiap Jumat ini. Kenapa mau? Ya karena yakin dengan saya, sah. Setelah Bapak cek ternyata yang saya baca benar itu. Kemudian dicek ternyata yang saya pahami sebagian besar ya. Mungkin ada salah ya, tapi belum ada Bapak bilang yang salah kan belum kan? Belum ketemu kan? Misalnya. Akhirnya yakin bahwa apa yang saya katakan itu benar. Sehingga mau kita menerimanya. Nah sekarang Imam Al-Bukhari, mana lebih hebat daripada Imam Dasman Ma'ali? Bapak tidak percaya saya jadi imam, Pak. Imam Masjidil Haram, Pak. Jemaah terlambat. Iya. Sering jadi imam di Masjidil Haram. Sering jadi imam di Masjid Nabawi. Apalagi Masjid Quba. Tapi jemaah masbuk. Iya. Lumayan lah, Pak. Supaya kan jadi imam kan? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi salah saya bilang Imam Dasman. Kan tidak salah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Imam Al-Bukhari sekarang ini kan contoh nih. Tuan-tuan saja percaya dengan Dasman. Karena apa? Karena terbukti. Kan lumayan lah sudah sejak 2009 saya pulang kan. Ya, sebagian ada wait and see awal-awalnya kan. Ada juga. Itu saya sadari itunya. Biasalah. Tengok dulu track recordnya dulu. Nah. Kan ya, biasa. Saya kan gitu juga. Bukan apa-apa aja. Sama. Apa yang saya buat itu juga dilakukan ke saya memang. Nah, jadi tengok. Ternyata lurus-lurus. Lurus-lurus saja. Baik.
Nah, Imam Al-Bukhari pasti lebih hebat dari kita semua. Sah? Imam Al-Bukhari lebih hebat dari kita semua ini. Bahkan tidak ada seorang ahli hadis pun sejak beliau, masa beliau sampai hari ini yang mengaku lebih hebat dari Al-Bukhari. Sah? Nggak ada. Sekarang beliau meriwayatkan dari syekhnya. Dan syekhnya ramai. Ratusan. Dan orang-orang bukan kelas-kelas kita juga. Tidak kelas-kelas. Ya, tidak kelas-kelas kita juga. Sampai Imam Az-Zahabi, wafat 748, mengatakan, orang yang paling lemah hafalannya di masa Imam Al-Bukhari itu adalah seperti orang yang paling kuat hafalannya di masa kita. Itulah kata mereka. Pak ya, kita sekarang kan kagum nih anak-anak kita misalnya bisa dia menghitung ayat Al-Quran secara mundur, bisa halaman sekian dan sebagainya ya. Itu kata Imam Zahabi, orang yang paling lemah hafalannya di zaman Imam Al-Bukhari. Sebab ada enggak sekarang? Sekarang ada memang tapi jarang. Sekali baca 5 halaman atau 50 halaman hafal semuanya, ada. Ada Pak. Saya Google. Langsung hafal dia. Nah, sah. Di zaman itu banyak enggak payah nyari yang kayak gitu tuh. Ya, mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah. Orang yang sibuk dengan urusan rakyat, tapi hafalannya tidak rusak. Ini kalau yang begini yang jadi pemimpin ini, hafal dia berapa kebutuhan daerah ini nih kebutuhannya. Masyaallah kiram. Sekali dengar langsung hafal semuanya. Iya Pak. Bapak baca misal syair 100 bait atau bait. Ya. Apa nama? Bukan waris, bait. Baris ya, baris. Baris. Satu bait syair itu 100 bait lalu diulangnya kembali, hafal. Tanpa salah. Ada, kita nak coba 2 bait aja lah. Siapa yang hafal kasih hadiah. Ada yang mau coba enggak? 2 bait, enggak usah 100. Yes ya? Nah. Imam Al-Bukhari rahimahullah dites oleh ulama-ulama besar hadis di Baghdad. Orang kan dengar nama besarnya, kita teslah dia. Kita tes, coba. Lalu mereka siapkan 10 penanya. 10 orang penanya. Pakar-pakar hadis. Hafiz-hafiz hadis. Apa yang mereka lakukan? Dicampur aduk itu hadis. Masing-masing pertanyaannya 10. Pertanyaan pertama. Qulta haddatsana fulan an fulan, dibolak-balik sanad dan matannya. Matan ini letak di sanad ini letak. Dia bilang, la adri, saya enggak tahu. Selesai pertanyaan pertama 10 enggak ada, dia bilang la adri, saya enggak tahu. Orang sudah mulai gelisah, ikut ya Bukhari ini. Orang kan mulai, kita kan memang kalau enggak tahu itu memang suka komentar yang, makanya kalau komentar yang paling buruk itu selalu dari orang yang enggak tahu. Saya sudah uji itu. Ya, rata-rata orang yang tahu, walaupun banyak yang sok-sok tahu banyak. Saya telusuri seluruh yang komentar tidak baik itu, saya telusuri sampai ke rumah maknya. Sampai gimana dia isi. Ternyata orang-orang tidak tahu memang. Makanya Bapak jangan baperan kalau dikomentari tidak baik ya. Ya, sabar aja. Lau iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau tidak kurus Bapak nanti. Maka saya tidak tambah kurus di sini, tambah gemuk saya. Apa sebab saya tidak ngaruh dengan komentar orang-orang tidak paham itu. Ya. Rata-rata yang komentar buruk itu orang-orang yang tidak paham. Nah. Rata-rata ya, ada juga satu-satu yang sedikit paham tapi salah paham. Tidak apa-apa lah. Tidak usah dipikirkan itu. Nanti pusing kita, kurus badan. Tidur tak sedap, makan tak nyenyak. Terbalik Pak. Makan tak sedap, tidur tak nyenyak. Lebih baik makan tak sedap, tidur tidak terganggu. Kan tidak boleh tidur terganggu itu penyakit kan. Nah, makanya jangan sampai terganggu tidur. Seberat apapun masalah, tak ada boleh risau. Tak boleh risau. Sebab risau pun
Kalau terjadi tetap terjadi. Lebih baik tak risau. Jadi tidak double penyakitnya. Nah, Allah musta'an. Syekh, payah tu Ustaz. Bisa insyaAllah. Ya, selama Allah yang berikan keringanan. Baik, sampai di mana tadi Pak? Imam Bukhari. Bahasan kedua, 10 pertanyaan dia jawab, la adri, saya enggak tahu. Sampai selesai semuanya bilangnya la adri, berarti 100 tak ada yang dijawabnya. Kan gitu? Dah mulai gelisah penonton. Gelisah penonton. Rupanya Imam Al-Bukhari katakan, selesai semuanya sudah. Hadis yang pertama, alladzi qulta haddatsana fulan an fulan hadza khata. Disebutkan seluruhnya yang pertama kali didengarnya tadi. Yang salah itu. Kalau dia menghafal yang betul, enggak menakjubkan. Tapi yang baru didengar, yang dibolak-balik itu langsung hafal. Gimana Pak? Ada yang bisa? Enggak kan? Makanya orang yang tidak tahu tentang Al-Bukhari, yang hanya memikirkan hadis secara logika, dia tidak tahu. Bisa salah, bisa betul. Kalau keadaan ini dipakai nanti, Rasul pun, ya kalau tidak dengan iman, orang akan mengatakan, Rasul juga manusia katanya. Cuman kita kan orang beriman yakin, Rasul tak mungkin salah. Apa sebab? Maksum. Nah dia tidak beriman, maka dia ragukan. Kan itu saja masalahnya. Dia tidak pernah belajar hadis. Walaupun dia orang cerdas, tamat universitas terkemuka, insinyur perikanan misalnya. Kan ada yang Masya Allah. Ada yang dokter pula. Kadang mengatakan, saya berani untuk bermubahalah. Batu mubahalah. Andainya saya ini salah, saya dimatikan Allah SWT. Allah tidak bisa diuji dengan itu. Allah tidak tes. Kalau saya salah, ya Allah matikan aja. Lah dulu Abu Jahal bilang kepada Allah SWT, andainya Muhammad ini benar, maka turunkan kepada kami hujan batu. Ditantang dulu. Nah, Allah tidak tunduk dengan apa yang ujian antum. Percaya tidak percaya ini mukjizat. Yakin silakan. Terima silakan. Tidak beriman pilihan sendiri. Jelas? Yang jelas ya sudah Rasul. Dan Rasul itu diselanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, Al-Bukhari rahimahullah selektif dalam memilih gurunya. Dan dia tidak sembarang memilih gurunya. Kemudian syekhnya lagi. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Lalu ada orang meragukan informasi itu. Orang seperti ini kaum muslimin, ya, dah siang pun hari dia bilang tetap malam juga. Sebab matanya buta. Dah benar kemungkaran, dia bilang dia enggak melek. Enggak tahu di mana yang baik, mana yang mungkar. Yang seperti ini, wa idza khatamahumul jahiluna wa idza marru billahi marru kirama. Ini kita tinggalkan aja lah. Cuman masalahnya fitnahnya kepada orang-orang yang sejenisnya. Orang-orang yang sejenisnya. Hanya makanya kewajiban dakwah, kewajiban menyebarkan ilmu, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil itu semakin berat. Sebab apa? Lawannya semakin berat pula. Orang punya basic kekuatan sosial, ya, kekuatan titel, kekuatan bahkan ormas dan sebagainya. Tapi Allah SWT lebih kuat dari segalanya. Yang kau lakukan, yang kita lakukan hanya menjelaskan. Tidak boleh memaksakan. Jelaskan. Tapi kadang-kadang menjelaskan itu dihitung memaksa. Ya, biasanya yang menjelaskan tanpa memaksa itulah yang dituduh keras. Sedangkan yang suka mempersekusi dan memaksa itu dianggap yang lembut, yang lembut-lembut. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan warriba ayyakuna lirrajuli 'ala ar-rajuli dainu fayahillu fayaqul. Riba itu kemudian beliau mendefinisikan riba yang dimaksud. Kan Allah haramkan riba. Nah, lalu dia jelaskan riba itu seperti apa. Yaitu seseorang punya tanggungan hutang. Fayahillu, lalu jatuh tempo. Hutangnya jatuh tempo. Fayaqul, lalu dia berkata, minta, ataqdi am turbi. Yang pemilik hutang maksudnya
yang meminjamkan atau yang krediturnya ya. Krediturnya mengatakan taqdi am turbi. Kamu bayar sekarang atau ada tambahan. Artinya kalau tambah waktu, tambah uang, tambah air, tambah gula, tambah air, tambah sagu, tambah air, tambah gula, Pak. Macam tak biasa minum kopi aja, Pak. Kalau dituyung, Pak, tak manis lagi dia. Perlu tambah gula. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kau nak tambah waktu, tambah uangnya, bayarannya. Nah, itu ini namanya riba. Auturbi. Memang bahasa mereka auturbi. Riba. Fayuakhiru anhu wa yaziduhu fi malihi. Maka sang pemberi hutang melambatkan waktu memberi tenggat, tetapi hartanya bertambah. Wa asbahun lihada kathiratun. Yang serupa ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat banyak. Sangat banyak. Sampai hari ini masih ada. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Orang jahiliyah dulu tahu enggak bahwa riba itu haram? Enggak tahu. Jahil tidak tahu. Kan sudah saya bilang tadi jahil 2 macam. Bapak lupa lagi. Jahil itu 2 macam. Satu enggak tahu, satu tahu enggak mau tahu. Dah? Dan lupa nyatat rupanya. Nah. Ada jahil karena enggak tahu atau jahil tidak mau tahu. Dia tahu. Apa buktinya? Nah, buktinya ketika mereka hendak mendirikan atau merenovasi Ka'bah karena runtuh akibat banjir bandang. Umur Nabi 35 tahun waktu itu. Apa yang mereka syaratkan? Mesti ini kan rumah Allah ini. Mereka tahu rumah Allah. Kok tahu Allah dari mana? Mereka yakin sama Allah apa enggak? Yakin sekali. Karena enggak sedikit nama Abdullah di masa jahiliyah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Enggak tahu tuan-tuan? Enggak tahu? Bahwa di zaman jahiliyah banyak orang bernama Abdullah. Abdullah ibn Jud'an. Masih ingat kan? Yang kalau semusim haji itu potong onta 1000 ekor. Gratis. Untuk jemaah haji. Ada Abdullah ibn Mu'attal. Yang darahnya dihalalkan Nabi SAW karena tidak pernah berhenti mencela kehormatan Nabi SAW. Sudah ke pribadi Nabi. Bukan lagi menolak dakwah saja. Tapi disebutnya Nabi begini, istri Nabi, na'udzubillah. Ini kan kehormatan, masuk ke pribadi. Makanya orang yang menyerang pribadi, walaupun da'i, itu cirinya dakwah jahiliyah. Orang muslim, orang mukmin menyalahkan tapi tidak mencaci pribadi. Coba tengok dalam Al-Quran yang menyebut bodoh, yang menyebut dungu, yang menyebut ini dan itu. Biasanya apa? Orang-orang jahiliyah. Rasul yang diutus ke kalian ini gila katanya. Penyair dan seterusnya. Safi. Inna lanaraka fi safahatin. Kamu ni dungu Hud katanya. Nabi Hud bilangnya dungu. Apa sebab dungu? Setelah jadi Rasul aja sebelumnya banyak anak jadikan menantu. Tapi setelah jadi Rasul berubah total. Kaum muslimin muslimat Allah. Makanya caci maki itu bukan ciri dakwah Islam. Nah, sebagaimana persekusi juga ciri dakwah Islam. Itu kan pemaksaan. Ya. Jadi habis hujah keluar lempar meja. Itu tidak bagus. Nah, kaum muslimin muslimat. Jadi Abdullah banyak di masa jahiliyah itu. Yang bernama Abdullah. Gimana kita tahu mereka tahu bahwa riba haram? Mereka sepakat. Kan berunding di DPR. Apa namanya? Ada juga DPR orang tua itu namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa, pusat permusyawaratan Quraisy di masa jahiliyah dulu. Keputusannya bahwa segala biaya yang timbul
Akibat keputusan ini ditanggung secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut. Kan ada konsiderannya, tentu ada kan, berdasarkan ini dan seterusnya, memutuskan bahwa segala biaya yang timbul ditanggung secara bersama dan rata oleh masyarakat Mekah dengan ketentuan sebagai berikut. 1, tidak boleh dari hasil riba. Loh, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh hasil riba? Ini Baitullah, rumah suci. Suci tidak boleh dikotori dengan barang kotor. Berarti riba haram apa tidak? Tahu mereka. Tahu, sama kita hari ini tahu tidak riba haram? Semua tahu, tapi belum banyak yang mau tahu. Belum banyak yang mau tahu. Nah, yang kedua, tidak boleh hasil pencurian. Mereka suka nyuri waktu itu. Suka merampas hak orang. Tapi ini nggak boleh. Tahu mereka? Tahu, tapi tidak mau tahu. Berarti jahiliyah. Pak Adi, yang tahu tapi tidak mau tahu namanya jahiliyah juga. Nah, 3, tidak boleh hasil lokalisasi. Tahu lokalisasi? Bukan bikin lokal, lalu diisi, bukan. Maksudnya perzinahan. Kan waktu itu zina legal. Legal formal kan? Buktinya anak yang lahir dari situ dicatat dalam Disduk Pencabilnya. Tercatat resmi. Sebagaimana yang lain dapat KTP juga. Nah, resmi masuk dalam kartu keluarga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan nisbatkan kepada pezina itu. Padahal dalam Islam pezina tidak berhak dapat penisbatan. Nah, yang ketiga, yang keempat, tidak boleh dari mahrul kahin. Mahrul bayi sudah tadi. Tidak boleh hasil pedukunan. Oh, tahu juga mereka pedukunan itu bohong rupanya ya. Ya tak? Berapa banyak hal-hal pidana yang terlaku akibat berdukunan. Mulai dari nuntut lemunya sampai kepada prakteknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tahu juga. Rupanya pedukunan itu secara syar'i ilegal. Ini yang saya maksudkan. Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Akhirnya jahil. Dah, sampai di situ dulu. Ya, sampai situ dulu. Jadi riba mereka paham itu haram, tapi mereka tetap melakukan. Apa sebab? Lemahnya akidah, membuat lemahnya ibadah dan lemah dan segala bidang syariat ini. Oleh sebab itu makanya jangan anti belajar tauhid. Ini kawannya ciri radikal itu suka belajar tauhid. Ya Allah ya Rabbi, dia ini tanda orang memang jauh dari tauhid. Kalau dia dekat dengan tauhid, dia tahu bahwa Nabi sepanjang sejarahnya, sepanjang dakwanya, tahu tauhid. Mulai tauhid ditutup dengan tauhid. Kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi harus setiap hari kita kalau baca caco bahasa kita ya Pak, jalah caconya tauhid ya. Andainya ada baca caco misalnya kita biar caconya tauhid. Ini enggak ciri radikal rajin belajar tauhid, patutlah. Nah, ini kita lihat memang dia bukan orang yang suka bertauhid, suka nyerempet hal-hal yang dilarang oleh Nabi karena bertentangan dengan tauhid. Kayaknya bagi beliau itu kuburan lebih berharga daripada masjid. Itu masalahnya. Lebih sakti kuburan daripada masjid, lebih barakah kuburan pada masjid. Kalau gitu memang anti tauhid dia. Sebab tauhid itu akan melarang kita. Kalau berdoa jangan di kuburan kan itu kan? Kalau baca Quran jangan di kuburan. Kalau cari berkah jangan kan selesai. Nah kan enggak kuburan enggak asyik dosanya. Makanya kuburan kadang lebih ramai daripada masjid. Begini memang akan anti dengan tauhid, karena tauhid kita menghendaki tidak beribadah kecuali lillah dan tidak beribadah kecuali ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dianggaplah radikal karena bagi mereka menakutkan itu. Menakutkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tauhid adalah kekuatan utama kita. Kalau tidak kuat di tauhid, lemah di ibadah, lemah di ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu senantiasalah belajar tauhid walaupun berulang-ulang. Kan sudah sebutkan kisah seorang saya dulu. Kalau saya buka lagi nanti tambah waktu. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak,
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.